Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik-baik ya, keadaan sehat. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Namun apabila ada yang sakit, mari kita doakan teman kita supaya cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita sudah masuk bab 2, yaitu materinya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada fenomena alam semesta ya. Sambil dibuka materinya, anak-anak silakan buka halaman 20. Ya, sudah ya, halaman 20. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu sampaikan bahwa setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak semuanya dapat menjelaskan tentang perintah memelihara alam, dapat menjelaskan tentang pengertian sunnatullah, kemudian dapat menjelaskan tentang kandungan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah, serta dapat menjelaskan tentang penerapan kandungan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semuanya, mari kita mulai lihat materi sama-sama sambil mendengarkan penjelasan Ibu ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada fenomena alam semesta. Anak-anak semuanya di sini tertera surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Namun sebelum itu kita bahas yang duluan adalah tentang perintah memelihara alam di halaman 26 ya. Tolong buka halaman 26 bagian C. Sudah ya? Bagian C halaman 26, perintah memelihara alam. Anak-anak semuanya, di situ ada surah Al-Qasas ayat 77. Bu baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan janganlah dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Selanjutnya pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi ya. Jelas ya, wala tabghil fasada fil ard. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kenapa? Kalau bumi ini dirusak, berarti jelas bumi ini tidak akan bermanfaat. Alam ini tidak akan bermanfaat lagi untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, terus seandainya misalnya ada manusia yang masih tetap ngeyel gitu ya, masih tetap melakukan kerusakan di bumi, ya berarti mau tidak mau Allah akan menurunkan bencana ya. Allah akan menurunkan bencana. Lihat di halaman selanjutnya ada ayat lagi surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi ketika alam ini
diperintahkan oleh Allah untuk dijaga, tetapi manusia tetap saja merusaknya, kan otomatis alam ini akan rusak, betul ya. Nah, rusaknya itu oleh siapa ya? Oleh manusia sendiri, ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Karena berarti manusia itu tidak eh, apa melaksanakan perintah Allah itu, ya. Kan Allah memerintahkan untuk menjaga, Allah memerintahkan jangan membuat kerusakan, tetapi terus-terusan saja melakukan kerusakan, berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah ini, ya. Sebelumnya dijelaskan juga yang tadi bagian C, ya, nomor 1 perintah memelihara alam. Kemudian nomor 2-nya ada memelihara alam dengan baik, ya. Jadi manusia ini diberi kelebihan oleh Allah, yaitu akal, agar dapat memakmurkan dan melestarikan lingkungan alam yang disediakan untuk manusia itu sendiri, ya. Berbeda dengan makhluk lainnya, ya. Manusia itu kan mempunyai kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah, akal dan pikiran. Maka dari itu manfaatkan, ya. Allah memerintahkan manfaatkan akalmu, pikiranmu untuk menjaga alam semesta ini, ya. Nah, tadi itu kalau misalnya tetap melakukan kerusakan, berarti mau tidak mau alam itu akan rusak. Dan ini ya dijelaskan di sini ada kerusakan, dua faktor yang menjadi kerusakan alam, ya. Yang pertama adalah faktor lingkungan, ya, kerusakan lingkungan karena peristiwa alam. Dan yang kedua adalah kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Kerusakan lingkungan karena peristiwa alam yang contohnya ya di sini ada gunung berapi, gempa bumi, angin taufan, ya, ada tsunami, ada tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, bencana alam tersebut itu murni karena peristiwa alam yang dikehendaki oleh Allah, ya. Nah, tapi ada lagi kerusakan lingkungan karena faktor manusia, ya. Faktor manusia di sini misalnya terjadi banjir, ya. Kemudian ada tanah longsor. Memang banjir, tanah longsor, ya, ataupun lain sebagainya itu sudah kehendak Allah juga memang. Tetapi itu juga bisa jadi karena faktor manusia yang kurang menjaga lingkungan, ya. Nah, maka dari itu alam ini kita sebagai manusia harus menjaganya. Ya, kecil-kecilan dulu lah di sekeliling kita dulu, alam kita dulu. Anak-anak semuanya ada di lingkungan rumah, berarti rawatlah lingkungan rumah kita, rawatlah alam sekitar kita, ya. Anak-anak sekolah semuanya ada di lingkungan sekolah misalnya, ya, seperti dulu sudah bisa mondok dan lain sebagainya misalnya, ya. Nanti rawatlah lingkungan yang ada di sekolah, ya. Dimanapun kita berada, kita dituntut untuk memelihara alam tersebut, ya. Nah, kembali ke halaman 27, ya. Mungkin di situ halaman 27 ada sunatullah, ya. Apa itu sunatullah? Sunatullah adalah hukum yang berlaku sesuai kodrat alam. Nah, ya. Jadi semua peristiwa terkait dengan alam semesta disebut sunatullah. Sunatullah merupakan hukum alam yang terjadi secara otomatis dan berjalan secara tetap, ya. Kalau bahasa kita sunatullah itu adalah, ya, itu tadi hukum alam itu, ya. Adanya siang dan malam. Nih langsung saja ke contoh, ya, supaya tidak bingung, ya, anak-anak semuanya, ya. Adanya siang dan malam, kemudian terjadinya perputaran bumi, matahari dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah hukum alam, tetapi dapat diterangkan, ya, oleh secara ilmiah, dapat dilihat oleh panca indera, dapat disaksikan. Malam bisa kita lihat, iya. Bisa kita rasa perbedaan udaranya misalnya dengan siang, iya. Bisa kita lihat juga siang bagaimana terangnya bedanya dengan malam yang gelap, bisa, ya. Itu bisa diterangkan secara ilmiah, ya. Jadi hukum alam ini adalah hukum yang berlaku sesuai kodrat alam yang sudah Allah ciptakan memang, tetapi dapat diterangkan secara ilmiah dan dapat diindra, ya, oleh manusia. Indra itu kan ada 5, ya, bisa dilihat, mungkin bisa dirasa atau lain sebagainya, ya.
Nah, itu adalah tentang sunnatullah. Nah, sekarang apa hubungannya dengan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah ya? Mari kita lihat dulu surah Al-Qari'ahnya, kembali ke halaman 20 ya, atau 21 di situ. Mari kita lihat dulu surah Al-Qari'ah, kita baca sama-sama ya. Insyaallah anak-anakku semuanya sudah hafal juga ya surah Al-Qari'ah. Baik, sama-sama buka di LKS atau di Al-Quran, bisa juga Al-Quran terjemah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung akan seperti bulu yang dihamburkan ya. Fa amma man saqulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya ya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, sebaliknya ya, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, anak-anakku semuanya, Al-Qari'ah ini kan menceritakan tentang hari kiamat. Lalu apa hubungannya dengan yang materi penjelasan ini? Ini kan fenomena alam semesta. Nah, alam semesta itu tadi kan sudah dijelaskan apa, kita sudah tahu. Nah, fenomena ini apa maksudnya? Fenomena itu kan kejadian-kejadian di alam, ya. Yang tadi kita bahas sunatullah itu ya, kejadian di alam. Sunatullah itu adalah hukum yang berlaku sesuai kodrat alam ya. Ibu sudah menyampaikan tadi salah satu contoh ada siang dan malam. Contoh lain berarti ada siang dan malam, kemudian ada hidup dan mati ya. Itu adalah sunatullah. Ada bahagia dan sedih, itu adalah sunatullah ya. Ada datang dan pergi, itu juga adalah sunatullah. Nah, selanjutnya anak-anakku, di dalam surah Al-Qari'ah ini menceritakan tentang hari kiamat. Itu adalah salah satu fenomena yang terjadi pada alam semesta, yang di dalamnya itu kita lihat. Nanti kan hari kiamat itu dihancurkan ya, seluruh alam ini dihancurkan. Berarti adanya kerusakan, berarti ya adanya kerusakan. Baik itu manusia itu pun sendiri. Manusia ada yang mati ya, bukan ada yang mati semuanya ya. Manusia itu mati. Itu kan sudah memperlihatkan bahwa adanya sunatullah. Hari ini kita hidup, besok lusa kita akan mati ya. Besok lusa nggak tahu kapan semua manusia akan mati, karena Allah akan kiamatkan dunia ini, gitu kan? Nah, selanjutnya di situ juga disampaikan dalam surah Al-Qari'ah ya, bahwa nanti orang yang berat timbangan kebaikannya akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan, sedangkan orang yang berat timbangan keburukannya neraka hawiyah ya, balasannya. Nah, di situ berarti ada juga
sunatullah yang diajarkan dalam surat Al-Qari'ah ini. Tadi Ibu sampaikan termasuk ada sedih, ada bahagia, itu ya. Nah, itu juga terjadi dalam surah Al-Qari'ah di kehidupan nanti. Di kehidupan dunia ada sedih dan bahagia, ada ya, itu sunatullah. Ada, kita sudah rasakan bagaimana ketika kita sedih, bagaimana ketika kita bahagia. Nah, di kehidupan nanti pun di akhirat pasti semua orang merasakan begitu ya. Ketika sedih ya berarti bagi orang-orang yang di dunianya, maaf, berarti harus ya, bagi orang yang tadi itu berat timbangan amal keburukannya. Bagi yang senang nanti berarti bagi orang-orang yang berat timbangan baiknya, gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita lihat tentang penjelasan surah Al-Qari'ah. Mari anak-anakku semuanya kita sama-sama baca surah Az-Zalzalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, mengapa bumi, mengapa ini terjadi? Ada apa ini ya? Yauma idzin tuhadisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ya. Kemudian bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Ya, memerintahkan kiamat seperti itu ya maksudnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi belum ditimbang saja amalnya, belum dihisab saja amalnya ya, itu sudah kelihatan dari dibangkitkan di alam kubur, dari yaumul ba'ats itu sudah diperlihatkan mana calon surga, mana calon neraka ya. Di padang mahsyar pun sudah diperlihatkan nanti mana calon surga, mana calon neraka ya. Tetapi ya Allah itu sangat adil, memperlihatkan keadilan Allah. Allah tetap yaumul mizan dan yaumul hisab itu tetap dilaksanakan ya untuk manusia. Terus famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, zarrah itu sebesar biji sawi ya, yang hitam-hitam kalau kita beli ini sawi itu ya, suka ada biji-biji sawi ya. Ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil ini sama ya, mengenai surat Az-Zalzalah itu sama menjelaskan tentang hari kiamat ya, menjelaskan bagaimana proses kiamat dan nanti setelah kiamat di akhirat itu. Sama ya, menjelaskan hal seperti itu. Nah, jadi pelajaran yang dapat diambil dari surah Al-Qari'ah ini maupun surah Az-Zalzalah ya, kita manusia agar senantiasa meningkatkan keimanan, amal ibadah dan amal soleh selama hidup di dunia, serta berhati-hati dalam menjalankan kehidupan, termasuk menjaga lingkungan alam. Karena ini fenomena alam, alam ini akan habis. Kita jaga memang, tetapi pada suatu saat Allah akan menghabiskan alam ini. Suatu saat Allah akan meruntuhkan bumi ini. Nah, selama kita di dunia ini kita dituntut melakukan kebaikan, termasuk kebaikan kepada alam. Karena kita akan melewati fenomena-fenomena seperti ini. Di dunia mungkin kita sudah melewati fenomena yang tadi disebutkan, yaitu sunatullah itu ya, siang dan malam, sedih bahagia, kemudian ada pernah punya dan pernah
tidak punya. Nah, itu ya sunnatullah. Nah, nanti di akhirat kita akan bagian mana nih yang akan kita lewati? Apakah kita akan mendapatkan bagian yang membahagiakan, atau apakah kita dapat mendapatkan yang menyedihkan nanti di akhirat itu ya. Nah, jadi sebelum nanti di akhirat mendapatkan dua hal tersebut, kita akan melewati fenomena lagi, yaitu tadi hari kiamat itu tadi ya. Itu adalah salah satu fenomena alam. Nah, jadi Ibu jelaskan sekali lagi ya, bahwa melalui surat Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah ini Allah memberitakan tentang kekuasaannya yang mampu berbuat sesuai kehendaknya ya. Manusia sebagai makhluk yang lemah dan sangat membutuhkan Allah ya. Hendaknya senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya yang kita kenal dengan takwa. Oke. Juga untuk mendapatkan balasan yang indah di akhirat kelak ya. Surah Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah juga memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa berhati-hati dalam kehidupan ini. Di segala sesuatu itu karena selalu ya disampaikan akan ada balasannya di akhirat. Ya sudah semestinya kita berhati-hati dalam melakukan segala hal di dunia ini ya. Oke, baik anak-anakku, itu kita sudah menjelaskan tentang sunnatullah, perintah memelihara alam, dan juga kita sudah sedikit membahas tentang kandungan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah ya. Nah, sekarang tolong dilihat bagian terakhir ya, penerapan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah bagian D di halaman 29. Jadi anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari surah Al-Qari'ah, setelah kita mempelajari kandungan Az-Zalzalah, kita juga mempelajari tadi bagaimana Allah memerintahkan kita jangan berbuat kerusakan di bumi. Kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana cara kita menerapkannya? Di situ sudah tertera ya, kita lihat sama-sama. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta, juga seluruh isinya dengan kehendaknya ya. Jadi ingat, jangan senantiasa kita semena-mena berbuat kerusakan alam atau yang lainnya, karena ini alam ada yang punya ya, alam ada yang punya. Allah saja memelihara, Allah saja mengatur yang punyanya, apalagi kita ya. Kita ini bukan yang punyanya, kita ini hanya menumpang di alam ini. Berarti kita harus benar-benar menjaga ya, menjaga alam kita ini. Yang kedua, semua kejadian alam luar biasa yang menimpa sebagian manusia di bumi atas kehendak Allah dan kuasa Allah ya. Manusia hendaknya senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah, karena hanya Allah yang berkuasa dan berkehendak atas alam semesta. Yang ketiga, memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Tadi ya sudah dijelaskan. Yang keempat, meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran kelak di akhirat ya, di hari kiamat ya. Tidak ada yang terlewatkan. Nah, jangan kalau misalnya mendengar kalimat ini ya, jangan sampai kita berpikiran buat apa kita menjaga alam, loh nanti juga akan rusak kok di akhir kehidupan, nanti di hari kiamat akan rusak kok. Itu tidak seperti itu maksudnya ya, tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya ini menjelaskan bahwa alam ini akan hancur, kemudian seperti tadi Ibu jelaskan, alam ini akan hancur dan suatu ketika terjadi kehancuran tersebut, manusia semua mati, maka kita dimintai pertanggungan jawab di muka bumi ini ya. Selanjutnya wajib mensyukuri nikmat dan semua yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia dengan jalan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, meyakini bahwa semua amal ibadah dan perbuatan manusia kelak akan dipertanggungjawabkan dan mendapatkan balasan setimpal ya. Menjalankan perintah agama dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, senantiasa berusaha untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Jadi itulah contoh-contoh penerapan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya menjelaskan tentang di akhirat nanti kita akan mendapat balasan. Berarti selama di dunia ini kita harus menabung amal ya, supaya di akhirat nanti kita mendapat balasan yang baik ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Baik anak-anakku semuanya, itulah yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya, dapat dipahami. Insya Allah menjadi amal baik kita semuanya. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang paling penting ya. Dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk materi kali ini, apabila ada yang tidak mengerti atau tidak dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan melalui Ibu WA atau nanti di Classroom, dan nanti Ibu juga akan sampaikan tugas-tugasnya di Classroom ya. Maka dari itu kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.